Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida Klungkung, tak hanya terkenal sebagai daerah pariwisata dengan alamnya yang mempesona. Daerah ini juga melahirkan sederet seniman berbakat. Kesenimanannya tentu telah banyak menginspirasi generasi muda untuk melestarikan seni budaya Bali. Salah satu seniman Lembongan yang namanya telah tersohor adalah Jero Mangku Dalang Nyoman Usane alias Jero Mangku Goa Gala-Gala. Pria kelahiran Banjar Kelod, Desa Lembongan, 31 Desember 1943 itu merupakan seniman multitalenta. Selain menguasai seni pedalangan, dia juga penulis, sutradara, sekaligus pemeran Patih Agung dalam drama Gong. Tak hanya itu saja, Jero Mangku Dalang Nyoman Usane juga seorang penari arce, seniman topeng, penulis lontar, dan penekun wirama. Bakat seninya sudah muncul sejak kecil. Potensi yang dimiliki itu terus diasah dengan banyak berguru dari seniman ternama sehingga semakin matang dan profesional. Bahkan untuk menguasai seni drama Gong, dia belajar dari Pak Taman. Seni arje ia belajar dari Pak Togog asal Gianyar. Kemudian ia belajar seni sastra, seni pedalangan dan tari penasar dari ayahnya. Ayahnya Jero Mangku Made Biase juga seorang tokoh seni drama, tari basur dan penari rangde pada zamannya. Seiring perjalanan waktu, bakat seni yang dimiliki Jero Mangku Dalang Nyoman Usane mendapat apresiasi dari pecinta seni. Bersama Skedrama Gong yang dibina, Jero Mangku Dalang pentas ke sejumlah daerah. Demikian juga pentas wayang kulit dan menari topeng kerap kali dilakukan. Bahkan dirinya pernah membina kesenian drama Gong di daerah Transmigran, Kalimantan Tengah. Baginya, seni adalah wahana untuk mengabdikan diri, baik untuk melestarikan seni budaya itu sendiri maupun untuk ngayah dalam ritual keagamaan Hindu. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya tentu sebuah upaya luhur untuk merajekkan budaya Bali, sehingga dapat diwariskan kepada generasi muda Bali. Kini di usianya yang ke-77, semangat berkesenian tak pernah surut. Dia masih aktif menulis lontar, mewirame dan menularkan kemampuan seninya kepada generasi muda di Lembongan. Darah seni yang dimilikinya pun mengalir ke putra-putrinya. Ikomang Erawan, putra ketiganya, mewarisi seni topeng. Juga membuat naskah calon narang, sekaligus penari calon narang, penabuh, dan penari arjenega. Demikian juga putri tertuanya Niwayan Negari juga menguasai seni tari. Pertama, seni drama Gong tahun 67 membangun drama Gong, laris titiang membina derki ring Banjar, titiang derki ring Banjar Kelod. Sesampun nikah boleh midah-idahkan titiang mau igal-igalan drama Gong Gili Kertawijaya kawastanin seni arja pengurukannya punika nenten jatios sani lolo mbok titiangi mbok Ayan Kerti wasane men jete almarhum ampun almarhum yang titiang dados penasar Raman titiangi nike sane ngurukin Pan Kerti atawi Made Biasa kawastane Jero Mangku Dalang Made Biasa sesampune titiang Plegina Arja Maidan titiang Yenten Iwang untuk titiang semua perbekalan yang ada 12 di sana nike sami sampun limbakang titiang di samping punika titiang laris ke Kalimantan, ring Kalimantan titiang dan pulih membina drama seni
drama titiang berguru namanya Pak Tamang wastanya. Orang dari tahun 67. Ampun ngenten dari Arja titiang berguru di Gianyar Pak Togok wastanin ke. Bergabung titiang sarang Arja di Gianyar masuk ke Arja titiang dike. Sering dalam megalan di dalam pulau. Yang seni sastra titiang belajar ring orang tua sendiri. Bangku dalang kerti. Nike titiang belajar kepada orang tua sendiri gitu. Kalau pentas drama Bond dungun kan itu enten sesangi ulan nike sesangi yang lah panak muani dan yang lah panak muani mesangi ngupah drama Bond Lembongan. Kalau nopeng ngewayang nike dari orang tua sendiri. Kalau ngewayang ada upacara misalnya pengabenan topeng misalnya, mendalang, nulis seni sastra, ya nulis. Taksu itu tidak semata-mata orang yang tidak pernah belajar menjadi punya taksu, tidak mungkin. Ya, sekarang pertama kepada generasi, ya siapapun, ya agar bisa mengembangkan seni sida ngelantur, bangde sida menekuni ngelimbakang indek seni. Selain sebagai seniman, suami Niketut Kencu ini aktif dalam organisasi. Ia sempat menjadi anggota Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Listibia Kabupaten Kelungkung periode 2014-2019. Bahkan juga tercatat sebagai anggota DPRD Kelungkung periode 1999-2004 dan anggota Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia. Atas kiprahnya yang total dalam bidang seni, ayah dari Niwaya Negari, Nikadek Pribadi, Ikomang Erawan, Niketut Erawati, dan Iputu Wandira Atmaja ini, berbagai prestasi pun diraihnya. Di antaranya juara 1 Mewirame Piala Saraswati tahun 1983 di Kelungkung. Juara 3 Kekawin Pria Utsawa Dharma Gita se-Indonesia 1984 di Art Center Denpasar. Juara 2 Wirame Hari Ulang Tahun Radio Glora Pemda Gianyar 1998. Tak itu saja, sejumlah penghargaan diterimanya, seperti penghargaan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dalam workshop tradisi penulisan naskah lontar di Bali tahun 2009. Penghargaan dari Gubernur Bali sebagai pengabdi seni, Seniman Sastra Daerah tahun 2012, dan penghargaan Dharma Kusuma dari Gubernur Bali tahun 2015 sebagai Seniman Sastra, Tari dan Pedalangan. Tahun 1967 sampai 1996, Seke Dramagong Kertawijaya di bawah asuhannya sempat jaya dan pentas di beberapa tempat di Bali dan luar Bali seperti Lombok, Denpasar, Mengwi, Panjer, Benoa, Sayan Ubud, Nusa Sakti Melaya, Candi Kusuma Negara, Kota Negara, Palasari Melaya, Tangkas, Gel-Gel, Kusambe, Aan, Pesinggahan, Selumbung Manggis, Bugbug, Nyuh Tebal Manggis, Teluk Trima Buleleng, dan di sejumlah desa di Nusa Penida. Jeromangku Dalang Nyoman Usana tercatat sempat membina Dramagong di beberapa daerah, antara lain Basarang Kalimantan Tengah, Nusa Sakti Negara, dan seputaran Nusa Penida seperti Banjar Penida Desa Sakti, Banjar Karangdawa Desa Sakti, Banjar Punduk Aha Kaje, Punduk Aha Kelot Desa Bunga Mekar, Banjar Baledan Desa Kelumpu, Banjar Isah Kelumpu Desa Batu Madek, Jurang Aya Desa Kutampi, Desa Pejukutan, Banjar Karang Ampel Julingan, Tanglad, Tabuan, Sekartaji, dan Jurang Aya Julingan. Selain penari, Jeromangku Dalang Nyoman Usana juga melahirkan sejumlah karya tulis berupa lontar. Hasil karyanya itu dikoleksi berbagai kalangan, di antaranya Museum Empu Tantular Sidoarjo, Jawa Timur,
seperti Sutasoma, Arjuna Wijaya, Nitisa Sranirarta, Dharma Sunya, Negara Kertagama, dan Pararaton. Sedangkan prasasti yang pernah ditulis antara lain Prasasti Arya Kutawaringin Basarang Kalimantan Tengah, Tangkas Kori Agung Basarang Kalteng, Arya Kutawaringin Catur Kalteng, Pasak Gelgel Soponyono Lampung, Pasak Kubayan Tulang Bawang Lampung, Pasak Gelgel Sulawesi Tenggara, dan Prasasti Kutawaringin Lembongan. Jero Mangku Dalang Nyoman Usane juga menulis prasasti koleksi pribadi, yaitu Sutasoma Edo Huta Barat Sumatera Utara, Putru Saji, beberapa teman pemangku, dan pewacakan Jero Mangku Prajepati Lembongan. Di mata putranya Ikomang Erawan, Jero Mangku Dalang Nyoman Usane adalah sosok panutan, memiliki kecintaan yang besar pada pelestarian seni. Ia merasa bangga dan salut terhadap talenta yang dimiliki ayahnya. Sebagai anak, Erawan juga kecipratan seni. Ia sering diajak pentas drama gong, menari topeng, dan pesantian. Selain gigih berkesenian, ayahnya juga dinilai sangat disiplin, sehingga berhasil meraih prestasi. Pihaknya merasa bangga atas bakat dan prestasi yang diraih ayahnya. Ia berharap ayahnya selalu sehat sehingga terus mampu menjalani swadharma sebagai seniman. Titiang selaku putra beliau, tentu merasa bangga dan sekaligus salut dengan talenta yang dimiliki oleh Bapak, dan kita tiang-tiang kebetulan sudah kecipratan beberapa seni yang ditekunin, karena tiang juga selagi masih muda diajak bareng-bareng untuk melakoni seninya, seperti waktu itu kita diajak berdrama gong, apalagi topeng, sekaligus juga dalam pesantian yang biasa kita ikuti. Jadi beliau memang sedikit agak lebih gigih, disiplin, sehingga beliau bisa mendapatkan dan bisa berhasil seperti ini dari penghargaan-penghargaan yang bisa beliau raih. Jadi di tiang sendiri belum ada apa-apanya, karena beliau itu cukup lengkap, komplit dari bidang-bidang seni yang digeluti. Itulah kami sekeluarga tentu merasa bangga atas bakat, prestasi yang beliau memiliki hingga saat ini. Setengkara beliau tetap sehat dan masih bisa melakukan geginan-geginan sebagai seniman. Hal yang sama disampaikan penari asal Lembongan Nikade Ayuwati. Sebagai penari drama gong, yakni berperan sebagai Liku, ia merasa bangga karena banyak mendapat bimbingan dari Jero Mangku Dalang Nyoman Usane. Misalnya, bagaimana memerankan Liku yang baik dan melucu. Bahkan untuk bisa tetap tampil lucu, dalam setiap pentas ia disarankan mengubah penampilan. Misalnya, tampil di satu tempat dengan rambut dikepang dua, kemudian di tempat lain dengan rambut dikuncung dihiasi gongseng. Selain belajar drama gong, Nikade Ayuwati juga belajar mewirame dari Jero Mangku Dalang Nyoman Usane. Berkat bimbingannya, ia sempat meraih juara di tingkat kecamatan hingga provinsi. Dulu tiang diajari tari drama sama Jero Mangku Dalang. Dan tiang perannya jadi Liku kira-kira tahun 87. Dari ongkos drama itu 15.000 sampai 250 ongkos. Ya, menari sekali menari itu. Semua waktu mau keluar itu terus istilahnya seperti ayam itu dipetet itu loh. Ya gini caranya, geraknya gini, tekanan suara begini, membuat lucu gitu.
Terus kalau bisa menari itu sekali jalan itu bisa 3 kali, ya di tempat yang berbeda. Terus karena penontonnya itu orang itu saja, Jermangku sarankan, oh kepang rambutnya. Oh, biar penampilannya Ya, beda. penampilannya lain. Juga ikuti. Terus, oh, sudah dikepang 2, nanti diponcong rambutnya. Poncong isi gongseng, gitu juga dia ikuti. Apapun ragane memberitahu nih ke tiang ikuti. Gitu. Oh, yang paling berkesan tuh, ye sesangi. Kaulan, Ya, sesangi. ye. Terus saya tiang nih ke terkejut, naik ke panggung sama anaknya. Terus yang disuruh cuh itu canang itu. Terus Pakai ludah nih. ya pakai ludah. Terus ludah itu diiniin sama anaknya. Taruh di kening. Ya, di keningnya. Terus pernah yang alami itu tiang enggak dikasih kopi. Itu gara-gara Penari semua dikasih kopi. Tiang menangis. Menyebabnya dia marah sama tiang. Karena pemeran tiang jahat. Selain tiang penari drama, terus tiang diajari ada calon narang di Lembongan yang diikutkan sama Jermangku membina tiang baik tari, baik gendengnya dan dialog-dialog itu semua ragane yang membina tiang ke tiang dapat lomba wirama, tiang juga di gini minta bimbingan di Jermangku Dalang. Tiang lomba di kecamatan dapat juara 1, terus tiang lomba kidung di kabupaten dapat juara 1, kirim ke provinsi dapat juara 2 berkat bimbingan ide Jermangku. Jeromangku Dalang Nyoman Usane berharap generasi muda Bali selalu belajar dan mendalami kesenian sehingga seni budaya Bali makin lestari dan semakin berkembang. Untuk bisa menjadi pragina yang bertaksu, harus selalu belajar dan mengembangkan diri.